Halo teman-teman, saya Monika Simanjuntak. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis multivariat dan kualitatif. Analisis multivariat. Kata multivariat berasal dari kata-kata yaitu multi atau banyak dan variat atau variabel, sehingga diartikan banyak variabel, yang berarti lebih dari 2 variabel. Jadi, analisis multivariat adalah analisis terhadap banyak variabel bebas yang secara bersama-sama berhubungan dengan variabel terikat. Analisis multivariat merupakan pengembangan dari analisis univariat dan bivariat. Syarat-syarat menggunakan analisis multivariat: yang pertama, memiliki lebih dari satu variabel. Yang kedua, jenis data. Ketiga, tujuan penelitian jelas. Yang keempat, ukuran sampel memadai. Yang kelima, data representatif. Yang keenam, data lengkap. Yang ketujuh, tidak terdapat outlier ekstrem. Selanjutnya, analisis multivariat menggunakan metode dependensi. Analisis multivariat dengan menggunakan metode dependensi bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhinya. Jika hanya ada satu variabel terikat, maka dapat dilakukan dengan menggunakan ANOVA atau analisis varian, ANCOVA analisis covariance, regresi berganda, analisis diskriminan, dan analisis conjoint. Jika variabel terikat lebih dari satu, maka dapat dilakukan dengan menggunakan MONOVA atau analisis multivarian, dan MANCOVA, analisis multikovariansi dan korelasi kanonik. Selanjutnya ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti. Dengan mengkaji fenomena yang lebih detail pada kasus per kasus, sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Selanjutnya ada populasi dan sampel, yang dimana kita membahas yang pertama, sampling kualitatif. A. Tidak berdasarkan rumus. B. Bisa ditetapkan langsung ketika peneliti berada di lapangan. C. Memilih informan yang bisa memberikan informasi yang tepat untuk penelitian. Dan D. Sampel penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau partisipan, informan, teman, dan peneliti dalam penelitian. Selanjutnya yang kedua ada ukuran sampel. Ukuran sampel kualitatif jauh lebih sedikit daripada kuantitatif, karena logika ukuran sampel yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan riset dan permasalahan penelitian. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel kualitatif. Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik probability sampling dan snowball sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada 4, yaitu yang pertama bentuk instrumen tes, yang kedua bentuk instrumen interview, yang ketiga bentuk instrumen observasi, yang keempat bentuk instrumen dokumentasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian bersifat eksploratif, data bersifat non-numerik, masalah belum jelas atau disebut masalah umum, subjek penelitian terbatas, peneliti sebagai instrumen utama, analisis data bersifat induktif, dan hasil berupa deskriptif. Nah, di sini saya memaparkan 3 soal, yang dimana soal yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi ketidaklengkapan rekam medis rawat inap. Variabel yang diteliti adalah masa kerja, beban kerja, tingkat pendidikan. Variabel dependennya adalah lengkap atau tidaknya. Uji apa yang paling tepat?
A. Regresi linear berganda. B. Regresi logistik ganda COG G-square. D. Analisis varian atau ANOVA. Yang E. Analisis jalur atau path analysis. Nah, dari soal sebelumnya, jawaban yang paling tepat adalah B. Regresi logistik ganda. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yang dimana peneliti ingin mengetahui hambatan implementasi rekam medis elektronik dari sudut pandang dokter, perawat, dan manajemen secara mendalam dan bebas. Teknik yang paling sesuai adalah A. Kuesioner tertutup, B. Observasi terstruktur, C. Wawancara, D. Eksperimen, dan E. Survei cepat. Nah, teman-teman, dari soal sebelumnya, jawaban yang paling tepat adalah C. Wawancara. Selanjutnya, pada soal yang ketiga, dalam penelitian kualitatif tentang budaya makan suku tertentu, peneliti memilih informan yang dianggap paling tahu dan memiliki informasi paling kaya, bukan dipilih secara acak. Dan teknik sampling ini disebut A. Purposive sampling, B. Simple random sampling, C. Quota sampling, D. Systematic sampling, dan E. Konvensi sampling. Nah, jawaban dari soal sebelumnya, jawaban yang paling tepat adalah A. Purposive sampling. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.